Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Al-Jasim izin menjawab dari sejumlah pertanyaan yang diajukan. Untuk yang pertama ialah apa saja penyebab dibolehkannya kita bertayamum untuk menggantikan wudu ataupun mandi wajib kita. Sebagaimana dalam kitab fikih manhaji, bahwasannya penyebab dibolehkannya bertayamum itu ada 4. Yang pertama itu adalah tidak ditemukannya air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minh." Nah, bahwasannya dalam ayat tersebut disebutkan falam tajidu ma'a, yaitu apabila kalian tidak menemukan air maka hendaklah bertayamum. Adapun secara tafsilannya ataupun secara detailnya, bahwasannya hal tersebut dapat dilakukan apabila tidak ditemukannya air, yaitu dalam jarak tempuh 2,5 km ini sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih manhaji, yaitu dalam jarak 2,5 km apabila kita tidak menemukan air maka hendak kita bertayamum, itu baik ke depan ataupun ke belakang, ke utara, selatan, ke barat ataupun ke timur. Nah, selanjutnya itu adalah dari kajian Buya Yahya. Nah, kalau misalnya dari kajian Buya Yahya disebutkan bahwasannya batas untuk kita bertayamum itu adalah bihadil ghaus, apabila ada keyakinan sedikit akan keberadaan air di sekitar kita. Nah, itu adalah jarak maksimal kita berteriak ya. Jadi kalau misalnya kita berteriak, nah itu ujung daripada suara kita itu dijadikan jarak minimal syarat untuk bisa bertayamum jika tidak ada air. Nah, kalau misalnya dari kajian Buya Yahya itu diperkirakan sekitar 300 meter seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada keyakinan sedikit akan tidak ada air, baik itu ke depan, ke belakang, ke utara, selatan, barat ataupun timur, nah maka hendak kita bisa bertayamum apabila tidak ada air dalam jarak 300 meter ke semua arah. Nah, adapun jika kita memiliki keyakinan yang kuat akan tidak adanya air, nah maka jarak yaitu minimal kita dapat bertayamum dari kajian Buya Yahya itu sekitar 3 km. Nah, jadi kalau misalnya kita keyakinan kuat nih di sekitar kita ini pasti ada air, nah maka hendaknya kita mencari air yaitu dalam jarak 3 km ke semua arah, baik ke selatan, ke utara, ke barat ataupun ke timur. Nah, apabila sampai 3 km itu tidak ditemukannya air, akan tetapi setelah 3 km itu ternyata ada air, maka kita tetap hendak boleh untuk bertayamum seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan daripada penyebab pertama, yaitu akan tidak adanya air. Nah, selanjutnya untuk penyebab yang kedua itu adalah tentu dikarenakan sakit ataupun luka, yang mana hal tersebut dapat membahayakan diri kita jika memang terkena air. Artinya itu adalah luka ataupun sakit yang tidak boleh atau tidak berkenan untuk terkena air. Nah, sebagaimana itu dalam firman Allah juga surah Al-Maidah, wa in kuntum mardha, ya apabila kalian sakit, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penyebab ketiga itu adalah jika ada air, akan tetapi yaitu di tempat ataupun di lokasi air tersebut dikelilingi oleh hal-hal yang membahayakan nyawa kita, seperti halnya mungkin keberadaan hewan buas ya, ataupun misalnya adanya musuh ataupun adanya begal yang dapat membahayakan nyawa kita semua. Nah, maka hendaknya kita boleh untuk bertayamum jika memang di sekeliling daripada lokasi adanya air tersebut itu sangat jauh untuk ditemukannya sumber air yang lain.
Nah, maka kita boleh untuk bertayamum. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum. Ya, meskipun secara terjemahnya itu janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri ya, wala taqtulu anfusakum, tapi secara konteksnya dapat juga dimaknai janganlah kalian berbuat suatu hal yang dapat merusak kesehatan kalian ataupun dapat mengancam nyawa kalian. Nah, maka jika memang dalam kondisi tersebut kita boleh bertayamum. Nah, selanjutnya itu adalah penyebab nomor 4, yaitu apabila kita dalam kondisi ataupun dalam cuaca yang dingin sangat ekstrim. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam kondisi dingin ya, lingkungan ya ataupun cuaca itu dingin yang sangat ekstrim. Nah, apabila terkena air itu dapat menyiksa diri kita atau dapat menyebabkan kita sakit. Nah, itu maka kita boleh untuk bertayamum. Ya, tapi kalau misalnya zaman sekarang ada opsional yang lain, mungkin di situ ada heater ataupun ada kompor, maka kita bisa menggunakan opsi-opsi tersebut ya. Nah, ini sebagaimana dalam hadis ya. Sewaktu itu ada seorang sahabat bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika perang Dzatus Salasil, bagaimana ketika hendak ingin melaksanakan sholat subuh, nah beliau turut mengikuti jamaah sholat subuh. Pada waktu itu beliau aslinya dalam kondisi junub tapi tidak tidak mandi wajib. Nah, ternyata memang kondisinya sangat dingin dan beliau tidak mampu untuk mandi wajib, maka hendak yaitu beliau pun bertayamum dan dapat disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Maka itulah yaitu 4 penyebab daripada dibolehkannya kita bertayamum, yaitu tidak adanya air. Dalam kitab itu dalam jarak 2,5 km. Kalau misalnya terkait dengan dari kajian Buya Yahya, itu kalau keyakinan kita sedikit akan keberadaan air itu sampai 300 meter ke semua arah. Kalau misalnya keyakinannya kuat itu sampai 3 km. Selanjutnya penyebab kedua karena sakit yang tidak boleh terkena air ataupun luka yang tidak berkenan terkena air, bahwasannya kalau misalnya terkena air itu semakin parah. Selanjutnya adalah jika ada air tetapi dikelilingi oleh hal-hal yang dapat membahayakan nyawa kita, seperti halnya hewan buas ataupun adanya begal ataupun adanya musuh. Nah, selanjutnya apabila ada dingin yang berlebih, dan itu mungkin jika dipaksakan kena air maka akan dapat mengganggu kesehatan kita ataupun dapat membuat kita sakit. Ini sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dari apa yang dialami oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika perang Dzatus Salasil. Nah, demikian untuk jawaban untuk pertanyaan pertama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana hukum sholat yang menggunakan tayamum itu dikarenakan tidak adanya air dan sholat tersebut sudah terlanjur dimulai, kemudian di tengah-tengah sholat setibanya air itu muncul atau setibanya ada air. Nah, maka bagaimana hukum sholatnya, sah atau tidak? Apakah perlu diulangi atau tidak? Apakah perlu dibatalkan atau tidak? Nah, maka kita akan bahas setelah ini. Baik, nah dalam kitab fikih manhaji, dalam kondisi yaitu antara sholat dengan tayamum itu disebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika kita sudah bertayamum tapi kita belum mulai sholat, nah setibanya ada air atau setibanya air itu nyala atau setibanya air itu muncul, ya maka kita harus yaitu bersuci kembali dengan berwudu dan hendaknya kita sholat dengan wudhu kita. Itu adalah kondisi yang pertama. Itu dalam catatan yaitu jika sholatnya belum dimulai. Nah, adapun untuk kondisi yang kedua adalah jika sholatnya sudah dimulai. Ya, misalnya sudah rakaat kedua.
Ya, kita sholat dengan tayamum kita disebabkan tidak adanya air. Nah, ketika di rakaat kedua tersebut ternyata setibanya air itu muncul, atau setibanya airnya nyala, atau setibanya airnya ada. Nah, maka untuk yang lebih afdol, lebih utama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqih Manhaji mazhab Syafi'i, untuk lebih utama kita membatalkan sholat kita, kemudian kita ambil wudhu lagi dan kita mengulangi sholatnya lagi. Itu yang lebih utama. Akan tetapi semisal ingin dilanjutkan tanpa membatalkan sholat, tanpa mengambil wudhu lagi, tanpa mengulangi sholat, artinya ketika di rakaat kedua itu muncul air, kita tetap melanjutkan sholat kita sampai rakaat ketiga, sampai ke rakaat keempat, sampai salam, maka itu tetap sah dan tidak dipermasalahkan. Ya, jadi kalau misalnya kondisi adanya air itu baru ada di tengah sholat kita, ya, maka untuk yang lebih afdolnya kita membatalkan sholat, kemudian mengambil wudhu lagi dan mengulangi sholat. Tetapi jika ingin dilanjutkan, ya, tidak perlu dibatalkan, artinya tidak perlu lagi diulangi sholatnya dan tidak lagi mengambil wudhu, artinya tetap dilanjutkan dengan tayamum kita, ya, untuk sholat tersebut, ya, sampai salam, maka itu diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan. Adapun kondisi yang ketiga ialah ketika semisal baru adanya air setelah kita seusai sholat. Nah, semisal kita setelah melakukan salam, nah kemudian airnya baru ada ataupun baru nyala. Nah, artinya di sini adanya air setelah sholat kita usai, maka kita tidak perlu lagi untuk mengulangi sholat kita. Nah, seperti itu adalah pembahasan dari apa yang disebutkan dalam kitab Fiqih Manhaji. Jadi, untuk terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi, itu seperti halnya yang disebutkan untuk kondisi yang nomor 2, yaitu lebih diutamakan dibatalkan, kemudian ngambil wudhu lagi, diulangi sholatnya. Akan tetapi jika tidak ingin demikian, inginnya tetap melanjutkan sholatnya sampai akhir, maka itu diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan. Demikian dari kami, dari saya Al-Fakir Muhammad Al-Jasim untuk pembahasannya. Semoga kita dapat kembali, yaitu membuat video lainnya untuk membahas ilmu-ilmu lainnya tentang agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.